kita ada pembicara dari komunitas Mata Lensa teman-teman ya. Kita bakal ngeliat gimana sih lingkungan itu dari sudut pandang fotografi gitu teman-teman ya. Dari sudut pandang visual itu seperti apa. Karena kadang foto itu lebih berbicara daripada kata-kata semata gitu teman-teman. Iya. Itu langsung lanjut aja teman-teman ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sudut pandang dari Pak Sarburyono selaku perwakilan dari komunitas Mata Lensa. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya diundang ke sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya. Saya menyikapi dari segi fotografi atau bisa dikatakan visual. Dan sangat luar biasa dua narasumber ini ternyata memang sangat-sangat menggugah hati saya dalam bergerak di fotografi. Memang terus terang saja bahwasanya kami di komunitas fotografi itu biasanya menampilkan visual-visual yang sekiranya bisa membangkitkan semuanya. Dari mungkin dari para ibaratnya pelaku maupun para relawan yang mungkin di open ini mudah-mudahan tergugah dan terus untuk berjalan di bidang lingkungan ini. Mungkin saya akan bercerita sedikit dan waktunya mungkin 15 menit, sangat-sangat luar biasa, tapi nggak apa-apa ya. Dan saya akan cerita tentang visual kami di komunitas fotografi ini biasanya, apalagi saat-saat ini ya, saat-saat krusial bencana. Boleh saya katakan krusial bencana karena mungkin dari cerita komika ini berapa hari sebelumnya sampai sekarang masih menikmati air yang melimpah. 2 minggu air yang melimpah. Kami memang sempat bahwasanya teman-teman sempat untuk meliput, tapi mungkin banyak orang yang mengatakan hanya meliput tapi tidak ada simpatinya gitu, atau tidak ada empati bahwasanya mungkin yang diharapkan ya maklum sih ya, maklum dari mereka yang terdampak itu punya ekspektasi sendiri dan mengharapkan ada sesuatu yang kira-kiranya bisa membahagiakan mereka walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Ya, kadang-kala saya juga ditanya, Mas, Mbok, yo jangan moget-moget toh, Mbok. Ya dikasih apa yang sekira-kiranya bisa seperti tadi membahagiakan lah, walaupun secuil. Oh iya Bu, insya Allah saya jawab. Dengan adanya visual ini, bahwasanya kami ini nantinya akan menyampaikan lewat visual. Dalam arti mungkin yang tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, misalnya seperti di maaf, ya, saya katakan aja daerah Karangjungku, saya expose melalui karya saya mungkin dan karya teman-teman serta karya masyarakat, apalagi sekarang sudah tidak barang yang mahal ya untuk sebuah foto atau sebuah gambar itu bukan barang yang mahal, walaupun sebenarnya mahal karena dibeli jutaan seperti HP mungkin ya kan, nggak mungkin 100.000 atau 50.000, nggak mungkin kan, paling nggak minimal 1 juta lah, itu pun mungkin boleh dikatakan di bawah orang-orang yang hebat, orang-orang yang top, yang harganya mungkin HP-nya itu melebihi dari
budget kami yang ini. Tapi setidak-tidaknya mengasih informasi dalam arti memberikan informasi dan ya sedikitnya edukasi sih. Ada edukasinya. Edukasinya ya mungkin oh iya bagaimana setelah melihat potret ini bagaimana sih menanggulangi banjir kan seperti itu. Nah, kemarin juga saya sempat motret juga tanggul yang gol itu karena memang saya suka di dalam fotografi. Saya punya target biasanya 1 minggu itu ada 3 kali motret, entah motret apa saja, tapi ini target pribadi saya karena di dalam ilmu fotografi itu harus intens, bukan sekonyong-konyong mungkin 1 bulan 2 bulan itu ya. Di fotografi kita harus bahkan ada pepatah misalkan kita menekuni fotografi kalau edan ya edan kemenangan orang-orang kain-kain karena setiap saat itu selalu berubah maupun ibaratnya cuaca, lingkungan, ya kan selalu berubah. Apalagi seperti saya yang notabene bukan satu tempat untuk motret, mungkin tempat sana ibaratnya dengan keadaan seperti ini, tempat sini dengan keadaan seperti itu, ya berarti kita memang harus selalu harus mempelajari hal itu. Selalu berubah dan yang tadi saya katakan bahwasanya fotografi itu harus intens ya. Nah, apa sih yang bisa disebutkan dari fotografi itu? Yaitu ada ruang informasi dari visualisasi itu sendiri untuk fotografi dan memberikan informasi kepada masyarakat yang mungkin tidak di daerah itu sendiri, mungkin lahir di seperti Karangjowo tapi domisilinya mungkin di Sumatera atau di mana, itu kan sebagai informasi, ya kan? Informasi bahwasanya dulu saya pernah tinggal di Karangjowo, waktu itu aman-aman saja, tapi sekarang beberapa tahun akan terjadi seperti banjir. Nah, mereka tahu dari mana? Dari visual itu sendiri. Itu yang sering kami lakukan di bidang fotografi itu sendiri. Dan bahkan ada peristiwa lain, kemarin juga itu kan termasuk dampak lingkungan juga. Ada bakar-bakaran dan sebagainya, itu kan dampak lingkungan juga, ketidakpuasan dengan keadaan, ya kan, misalnya protes dengan yang tidak ibaratnya aspirasi tidak tersampaikan, kan seperti itu adalah dampak, ya kan, dampak lingkungan. Dan mungkin salah satunya adalah pergaulan yang mungkin dikompor-kompori dengan adanya ada provokasi dan sebagainya, itu kan dampak lingkungan juga. Jadi kalau lingkungan tidak hanya sampah, terus ibaratnya banjir dan sebagainya, enggak. Dampak lingkungan itu yang kami ketahui dari sisi fotografi itu ada ya. Satu, alam itu sendiri, ya, alam itu sendiri, terus buatan, ya kalau alam mungkin udara, air dan laut, gunung, serta hewan tumbuhan. Terus buatan, jalan, gedung dan sebagainya itu juga bisa kami
foto untuk ibaratnya sebagai informasi secara visual. Terus yang ketiganya sosial. Sosial mungkin dampak sosial ya seperti itu. Seperti tadi yang saya katakan bahwasanya jangan potret-potret aja, kok. Maaf, kasih bantuan tidak-tidaknya sedikit meringankan beban kami atau meringankan dan membahagiakan hati kami. Walaupun itu mungkin itu harapan dari mereka. Tapi dari sisi fotografi kan mungkin lain. Kami menginformasikan mungkin bantuan datang dari pihak-pihak yang lain. Karena ada informasi seperti ini, seperti gambar yang menampilkan visual-visual itu sendiri. Itu yang kami lakukan selama ini. Dan dari komunitas kami pun terus terang kami sangat-sangat support dalam arti adanya kegiatan seperti ini, diskusi seperti ini, bahkan nantinya yang tadi dikatakan sama Mas stand up ini, stand up ini sekali-kali lucu orang popot ya, sampai besar dan sampai baratnya nantinya menjadi media-media yang bisa membantu lingkungan karena bergerak dalam lingkungan yang sehat. Ya, itu sendiri sih. Mungkin dari kami selaku komunitas fotografi itu saja, dan harapan kami mudah-mudahan kita selalu bersinergi terus, saling menginformasikan, tentunya saling bantu-membantu dalam arti hal yang kebaikan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kami ucapkan kepada Pak Sarbu atas apa yang disampaikan Bapak ya. Ternyata dari sisi fotografi itu sendiri mengandung makna yang begitu dalam ya Pak ya, untuk menginformasikan kepada pihak-pihak lain terkait dengan kondisi ya khususnya yang ada di Kota Pekalongan itu sendiri. Banyak sekali yang baru kita tahu nih Pak, yang awalnya yang kita tahu hanya potret memotret, ternyata ada maksud lain di dalamnya seperti itu. Kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Karena kita butuh, Gus. Ini anugerah Allah, pohon anugerah, tambang anugerah. Mari kita lihat kalkulasi maslahat mafsadatnya. Tidak semua hal harus kita ekstraksi. Tidak semua hal atau anugerah ini menjadi nikmat kita. Ada juga anugerah di muka bumi ini yang menjadi nikmat dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukan begitu, bukan begitu. Saya waktu kecil di kampung saya menikmati ekosistem yang baik. Pohon banyak, sawah banyak. Sekarang karena pertambahan penduduk, ekosistem itu hilang. Anak saya tidak lagi bisa menikmati itu. Gus, tidak head to head dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu.